Teman-teman, apa kabarnya semuanya penonton? Semangat gak nonton? Oke, kalian harus mendengarkan podcast kali ini. Ini ada yang sambil makan atau sambil tidur? Kali ini Oke, kita lanjut, balik-balik. Ini yang di balik layar jangan ganggu ke fokusan host nih. Host sudah agak ngantuk karena cuacanya kali ini walau itu agak mendung-mendung gimana ya Bogor? Mendung-mendung gimana? Oke, selamat datang kembali di ATN Newsroom, ruang dengar yang menghadirkan berita, opini, dan suara-suara dari balik layar isu-isu global. Oke teman-teman, saya Kansa dan tamu yang akan membahas apa nih? Ada yang bisa nebak? Udah kebaca lah ya dari judulnya, yaitu pendidikan di era digital. Oke, di era digital ini kita udah dipermudahkan di bidang pendidikan ya, terutama. Oke, untuk ngebahas lebih dalamnya mungkin kita bisa panggilkan tamunya. Silahkan masuk. Boleh say hi dulu ke penonton-penonton. Hai. Aku lagi bersama siapa nih? Boleh? Aku Nadifa. Dan aku Namira. Kalian udah tahu kan kita kali ini mau ngebahas apa? Tahu banget dong, tadi kan kedengeran. Oh, udah kedengeran ya? Ya, kedengeran. Harusnya dibisik-bisik guys. Cuman gak apa-apa. Oke, kalian kan kalian kelas berapa nih? Kelas 9. SMP ya berarti. SMP banget. Agit banget. Kita tuh bakal ngebahas tentang kemajuan teknologi di bidang pendidikan ini, di era digital ini. Kalau menurut kalian, apa sih positifnya kemajuan ini untuk di bidang pendidikan tuh apa positifnya menurut kalian? Coba dulu. Oke. Menurut aku banyak sih ya sisi positifnya. Mulai dari belajar kita dipermudah. Dulunya kan kita tuh kebanyakan belajar pakai buku ya, tapi sekarang kita bisa melalui HP searching gitu. Terus sekarang juga udah banyak buku-buku digital. Apalagi sekarang, dulu tuh kan tugas lebih banyak yang kayak kita tuh nyatet, terus abis itu tinggal dikumpulin. Tapi sekarang tuh banyak caranya guys. Bisa dari presentasi, terus diketik, bikin artikel, dan lain-lain. Dan juga tugas itu jadinya bisa kita sebarkan ke media sosialnya juga lebih mudah gitu. Jadi ada sisi positifnya ya. Benar. Jadi orang-orang tuh banyak banget belajar lewat sosial media sekarang. Betul. Karena digital udah mudah di bidang pendidikan ini. Dan menurut kamu apa negatifnya dari kemajuan digital ini di bidang pendidikan? Negatifnya pasti banyak ya. Nah, salah satunya tuh orang kadang jadi lebih malas baca karena sekarang udah ada AI. AI itu kan kita tinggal ngetik apa yang kita pengen tahu, terus kan ya langsung gitu. Pengalaman pribadi ini pasti. Enggak dong. Enggak dong. Terus juga mungkin kadang terlalu bergantung sama digital ya. Padahal kan harusnya kalau ngelihat materi apa-apa kan bisa dari mana aja, termasuk dari buku juga. Oke teman-teman. Jadi dan aku mau nanya nih ke kalian. Salah satu cara biar masyarakat Indonesia di era digital ini tetap mau literasi, kata kamu kan tadi kurang banget literasi jadinya. Itu tuh dengan cara apa sih, project atau program-program apa kira-kira menurut kalian? Spontan uhui aja nggak apa? Mungkin kalau dari sekolah bisa kali ya kan. Kalau di sekolah kita ini setiap hari Senin tuh nggak cuma upacara guys. Jadi tuh ada banyak kegiatan mulai dari walas time, terus abis itu apalagi apel pagi. Nah ada satu kegiatan iya yang menurut kita tuh penting banget, yaitu acara literasi bersama. Iya, jadi tuh setiap pagi kita tuh boleh membawa buku kita dari rumah atau minjem di perpustakaan, terus kita baca gitu. Terus nanti kita bisa merangkum dari hasil bacaan kita sama itu apa yang kita dapat. Oke. Kalau menurut Nadifa nih, kira-kira pemerintah tuh harus mengitukan apa sih? Maksudnya memfasilitaskan apa untuk kita di bidang pendidikan ini di era digital? Sebenarnya kan kalau sekarang ini kan udah banyak nih di Indonesia kan kayak perpustakaan yang besar gitu. Nah cuman mungkin emang minat literasi warganya aja yang kurang. Sebenarnya tuh fasilitas mungkin sudah ada. Cuman kalau di desa-desa yang kecil gitu terpencil mungkin masih kurang dilihat lah sama pemerintah. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu saran untuk bapak-bapak, ibu-ibu pemerintah untuk menambahkan perpustakaan di daerah-daerah terpencil atau mendonasikan buku ya.
Oke. Aku mau nanya pengalaman pribadi kalian. Iya. Kalian tuh udah ngelakuin apa sih di era digital ini untuk bidang pendidikan? Boleh dari Namira dulu? Banyak sih ya, kayak contohnya baru aja tadi tuh di pelajaran PKN kita ini disuruh membuat artikel. Nah, jujur aja dengan adanya AI semua itu dipermudah ya, tapi tentu kita gunainnya juga harus bijak. Tadi saya itu mendapatkan materi tentang Islamofobia di Indonesia. Nah, itu untuk awalannya saya pasti nyari dulu biasanya di AI, lalu akan saya kembangkan dengan teman-teman kelompok saya. Jadi kita tuh nggak ngejiplak banget gitu dari AI, tapi kita memanfaatkannya dengan baik. Gitu ya. Jadi Benar. Sebenarnya AI itu aman-aman aja, tapi harus Bijak penggunaannya. harus diolah lagi mungkin ya. Oke, boleh buat Nadifa. Jujur aku sama kayak Namira, karena kan sekarang kita tuh jujur banyak banget ya tugas presentasi. Nah yang pasti AI itu membantu banget dari kita nyari materi, terus juga nyari inspirasi kayak gitu-gitu sih. Ya tapi ternyata guys AI itu banyak banget loh disalahgunain. Kalau misalnya lagi ulangan, Iya. biasanya tuh ada yang salin ke ChatGPT gitu-gitu. Iya. Aku kayak baca banyak berita anak yang bahkan miris ya kayak gitu, karena gimana pun kita harus belajar. Wow, di era digital ini harus belajar. Padahal e-book udah dipermudah banget ya. Kayak kita sekarang aksesnya gampang, tinggal buka Safari atau Google. Dan gratis. Gratis guys, gratis. Jadi kalian penonton-penonton di sini tolong gunain AI secara bijak. Gunain ini secara bijak. Dan menurut kalian ya, ini pendapat kalian. Ada yang bilang era digital ini malah boros. Wah. Kayak mungkin kita berpendapat beda sama gen milenial. Oh iya. Kita kan rata-rata di sini Gen Z, Gen Alpha ya, yang dimana mungkin lebih lebih update soal digitalnya. Benar. Sedangkan milenial tuh banyak yang nggak setuju katanya. Menurut kalian apa yang harus kita lakuin untuk ngejelasin ke gen-gen milenial bahwa era digital tuh nggak sejelek yang mereka pikirin gitu? Mungkin karena gen milenial tuh dulunya lebih sering baca-baca itu di koran, jadi untuk digital tuh mereka masih kayak apa ya, kurang update gitu. Jadi mungkin kita bisa lagi. iya, kita bisa mengedukasikan mereka secara beradab dan baik ya, dan juga tentunya memperbanyak literasi ya tentang perkembangan di era digital sekarang ini. Karena kan kalau kayak gini kita harus beradaptasi dong, nggak mungkin kita harus kuno terus gitu. Kalau ada yang bisa lebih mudah, kenapa harus yang susah? Mengikuti zaman ya berarti ya. Benar. Oke. Aku mau nanya lagi, ini tuh lebih ke pribadi, jadi kita tukar pikiran aja ya teman-teman. Mama kalian, orang tua kalian, pendapatnya soal di era digital itu gimana? Ada sisi positif dan negatifnya kan? Iya. Boleh siapa dulu nih? Boleh dari kamu dulu. Kalau mama aku jujur kadang masih masih nanya-nanya gitu, belum terlalu melek teknologi. Nah cuman udah mulai tuh nyoba-nyoba AI, kan jadi dipermudah ya, apalagi kalau di kerjaan. Cuman ada juga beberapa hal yang emang nggak tahu caranya gimana, dan mungkin emang harus belajar lagi. Dan kita sebagai anaknya yang pasti harus ngajarin, tapi dengan cara yang baik Dan beradab ya. Oke, kalau Namira? Sebenarnya mama aku sama sih, cuman sekarang ya itu tadi, mama aku juga sekarang lebih terbuka lagi. Apalagi sekarang itu kan banyak ya aplikasi-aplikasi online yang membantu kita dalam belajar. Nah mama aku tuh sering nyaranin aku gitu, kayak Kak download ini deh buat bantu kamu belajar nih, kayaknya bisa gitu. Oke. Last but not least nih, question terakhir ya. Boleh. Kalian lebih suka baca digital atau baca buku secara langsung? Siapa dulu nih? Boleh dari siapa? Namira deh. Ya udah boleh. Kalau aku jujur lebih suka dari buku ya, karena gak tahu dari aku pribadi, aku tuh lebih nyantol kalau baca langsung dari buku. Dan juga mungkin udah kebiasaan dari lama, soalnya mama aku juga itu tipe yang suka baca buku. Jadi ya nurun ke anaknya jadinya. Alhamdulillah, nurunnya positif ya? Iya, udah positif. Iya bagus. Kalau Nadifa? Aku juga, karena kalau buku mungkin kita lebih ada feel satu sama lain sama bukunya gitu. Nah cuman kalau buku itu, kalau kita udah selesai baca kan kadang bingung mau dikemanain kan. Nah mungkin e-book itu lebih membantu kalau misalnya biar gak boros buku, biar gak numpuk gitu.
Ya dan tepat. kalian ngerasa gak sih kalau misalnya di digital walau udah dipermudah, tapi kadang kalau pendirian kita nggak kuat, kadang pengen ngebuka TikTok gak sih? Pengen ngebuka game apa tuh sekarang yang kotak-kotak itu? Block Blast. Iya, enggak bukan. Iya, Roblox tuh. Biasanya mereka kayak nggak kuat gitu kan sih, dapat notif mungkin dari temennya. Mungkin Nadifa ngechat Namira mabar lagi baca ibu kan jadi iya. Mungkin itu salah satu negatifnya ya. Negatifnya ya. Walau kalau misalnya kalian punya pendirian yang kuat dan kalian punya tujuan yang kuat, mungkin ibu sangat amat membantu. Cuman buat kita kayaknya agak kita lumayan agak gampang tergoda Roblox nih teman-teman. Atau enggak solusinya ya emang di silent gitu kan. Iya. Ada sekarang fitur di HP juga. DND. Ya DND kalau lagi baca itu nyembunyiin DND. aplikasinya biar kita tuh enggak waduh ngeliat Roblox. Wah, login. Tuh nggak boleh. Penonton siapa nih? Ini di balik layar sering ya kayak gini ya? Iya nih. Kalau yang ketawa-ketawa berarti biasanya pelaku ya teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja ya obrolan kita kali ini soal pendidikan di era digital yang ada negatifnya, positifnya, pengalaman pribadi pun kita udah ngebahas di video ini, di podcast kali ini. Oke, sekian dari kami diskusi tentang apa? Pendidikan di era digital. Kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.